ada 9 pertanyaan Pak Deki tapi ada 3 pertanyaan itu menyangkut paut ke penjelasan sebelumnya tentang gambar dan rupa Allah. Jadi kita masuk ke pertama. Ini dari Immanuel. Selamat malam Pak Deki, izin bertanya, bila manusia adalah imamat rajani, apakah ada larangan untuk menjadikan seorang wanita menjadi gembala di suatu gereja? Saya berkaca pada denominasi saya, adakah dasar Alkitab untuk melarang atau membolehkan? Nah ini saya harap jangan di take personal ya untuk yang bertanya atau denominasi tertentu ya. Iya. Oke. Pertama, ada jawaban saya itu akan ada orang-orang kudus, orang-orang saleh, dan para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan orang-orang Kristen sejati yang mungkin akan tidak setuju dengan saya mengambil risiko itu. Nah, kita perlu mulai dari sejarah dulu ya. Pertama, harus membedakan antara fungsi sebagai imam dan jabatan sebagai imam. Jadi fungsen itu misalnya seperti di dalam perjanjian baru itu semua orang percaya itu kan disebut sebagai imamat yang rajani. Tapi kan tidak semua orang itu jadi gembala, hanya mewakili umat Tuhan dengan Allah, tapi mengajarkan firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama, firman itu diberikan melalui nabi. Nabi tidak boleh kurang, tidak boleh tambah. Tapi kemudian yang bertugas mengajarkan itu, misalnya setelah dengar firman Tuhan, dari seorang nabi kemudian Israel bertanya, ini bagaimana cara aplikasinya? Itu mereka pergi kepada para imam. Itu sebabnya di dalam Hosea, itu ketika Israel tidak kenal Tuhan, yang dimarahin adalah para nabi. Kamu itu makan persembahan di dalam rumah Tuhan, dapat persembahan dari umat Tuhan, tapi tidak mengajar umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Karena kamu tidak mengajar. Jadi para imam itu dicela oleh Allah di dalam perjanjian lama. Nah, jadi harus bedakan dulu itu ya. Yang tadi saya jelaskan tentang karakteristik function dari gambar Allah itu terkait dengan fungsi, bukan terkait dengan jabatan struktural tertentu di dalam institusi kerohanian. Jadi itu harus bedakan dulu, bedakan konteksnya dulu. Nah, pertanyaan tentang apakah perempuan bisa menjadi gembala itu adalah pertanyaan yang hari ini akan menjadi sulit untuk dijawab. Tapi kalau kita belajar dari sejarah sebenarnya tidak sulit. Tidak sulitnya itu begini. Sampai dengan tahun 1960-an atau di dalam abad yang ke-20, sebenarnya posisi gereja ataupun denominasinya, apakah di kalangan Katolik Roma, apakah di dalam kalangan gereja Ortodoks Timur, termasuk juga di dalam Protestan yang mainstream, posisi gereja yang universal, yang konsensus adalah posisi komplementarian. Posisi komplementarian artinya bukan tidak boleh jadi gembala, boleh menjadi gembala pengajar, tapi gembala pengajar yang kategorial. Karena tugas kepemimpinan itu adalah mandat untuk Adam. Itu posisi dari posisi komplementarian ya. Kemudian mulai masuk tahun 60-an mulai muncul apa yang disebut, sebenarnya akarnya sudah dimulai di awal abad yang ke-20, mulai gerakan yang namanya gerakan feminisme liberal. Feminisme liberal ya, yang memperjuangkan kesetaraan, bukan hanya kesetaraan hak, tapi juga kesetaraan role, kesetaraan peran. Nah, karena munculnya feminisme liberal ini, misalnya seperti Elizabeth Fiorenza, ya itu sangat terkenal sekali. Karena munculnya feminisme liberal ini kemudian mempengaruhi kekristenan secara total. Jadi mempengaruhi gereja Katolik, termasuk juga mempengaruhi gereja-gereja Protestan, sehingga muncul hari ini ada satu aliran, satu gerakan yang namanya feminisme Injil. Jadi evangelical feminism. Mereka percaya Alkitab firman Tuhan, mereka percaya Yesus Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati, mereka percaya doktrin Tritunggal, mereka percaya segala sesuatu doktrin-doktrin kardinal di dalam kekristenan itu mereka percaya, kecuali satu hal. Mereka percaya bahwa baik laki-laki bisa menduduki jabatan kepemimpinan yang sama di dalam gereja. Nah, itu satu perkembangan yang baru, yaitu perkembangan abad ke-20. Jadi kalau kita mau bicara secara historikal,
Itu fenomena itu baru muncul di dalam abad yang ke-20. Di bawah abad ke-20 itu tidak temukan fenomena itu. Bahkan saudara-saudara mungkin ada di antara saudara yang Katolik ya. Bahkan di gereja Katolik pun saya membaca berita karena tahun 2010-2011 yang lalu saya lakukan riset tentang feminisme Injili, dan di jurnal-jurnal ilmiah bahkan mereka kasih tahu bahwa sudah ditabiskan para imam yang perempuan. Jadi woman priest ya di kalangan gereja Katolik. Nah, kalau di gereja Ortodoks Timur saya tidak terlalu ikuti, tapi itu yang saya ketahui karena saya bahkan pernah tulis paper tentang itu. Jadi kalau kita mau bicara secara historikal, fenomena tentang kepemimpinan di dalam gereja yang perempuan itu baru merupakan fenomena abad ke-20. Posisi kekristenan yang mainstream dan yang konsensus sepanjang 18-19 abad itu adalah posisi komplementarian. Itu no question asked. Orang bahkan tidak bertanya tentang apakah itu bisa atau tidak. Tapi itu baru pertanyaan abad ke-20. Jadi kita hidup di dalam era, di dalam perkembangan terakhir ini sekarang. Dan melahirkan paham yang namanya paham egalitarianisme. Jadi sekarang kalau saudara mau bicara secara teologis ya, ini saya belum bicara benar dan salah loh. Jangan salah paham ya. Ini saya masih gambarkan situasi. Kalau saudara mau bicara secara teologis, ada dua pandangan tentang kepemimpinan perempuan di dalam gereja, khususnya sebagai gembala pengajar. Pandangan yang pertama adalah pandangan komplementarian, bukan gembala pengajar secara umum. Boleh jadi gembala, boleh jadi pendeta, tapi pendeta kategorial. Dalam arti misalnya, itu jemaatnya itu ribuan, dan perlu ada gembala khusus untuk kaum perempuan dan anak-anak. Maka diangkatlah perempuan sebagai gembala kategorial. Tapi kepemimpinan tertinggi di dalam hierarki gereja itu tetap diberikan kepada gembala yang laki-laki. Itu posisi komplementarian. Karena percaya bahwa meskipun manusia diciptakan setara, sehakikat, sederajat, tapi peran, mandat, kepemimpinan, role of leadership di dalam gereja itu dimandatkan kepada Adam. Yang nanti saudara lihat itu cerminannya di dalam institusi keimamatan. Kalau nabi ada nabi perempuan, ada nabiah, tapi tidak ada imam yang perempuan. Tidak ada imam yang perempuan. Kemudian nanti saudara lihat itu lagi representasinya di dalam 12 rasul. Semuanya laki-laki. Nah memang ada perdebatan tentang Roma pasal 16. Sebutan tentang Eunias di situ. Bergantung varian tekstualnya, karena ada teks yang menggunakan Junia berarti perempuan, ada teks yang menggunakan Eunias yang berarti laki-laki, yang mengatakan mereka tergolong di antara para rasul. Jadi bergantung varian tekstualnya. Itu saya aware dengan semua teks-teks itu, dan saya bisa kasih kuliah khusus tentang itu sekarang. Tapi pada dasarnya para rasul itu sendiri yang dipanggil langsung oleh Yesus Kristus untuk memimpin gereja menjadi kelompok inner circle yang pertama itu adalah para laki-laki. Kemudian kita lihat distribusi kepemimpinan pastoral terutama di dalam surat-surat pastoral diberikan kepada Timotius dan kepada Titus, termasuk gereja-gereja rumah yang kita dapatkan lontarannya di sana sini. Itu indikator terkuatnya adalah di bawah kepemimpinan dari kepala keluarga rumah yang bersangkutan. Salah satu contohnya adalah gereja di rumah Filemon, yang nanti kepadanya itu surat Filemon ditujukan kepada semua saudara-saudara jemaat di rumahmu. Jadi gereja-gereja rumah ya, oikos eklesia pada masa itu. Nah, beberapa teks di dalam perjanjian baru yang saudara perlu eksegesis untuk membuat keputusan eksegetikal posisi saudara sendiri ya, terkait dengan teks itu. Saya kasih tahu saudara. Pertama, 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai dengan 16. Kemudian 1 Korintus pasal 14 itu diulangi lagi. Kemudian 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Itu teks-teks yang biasanya dirujuk untuk orang bicara tentang posisi komplementarian. Karena bahkan di dalam teks-teks itu Paulus bilang, aku melarang perempuan untuk berbicara di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Bagi mereka yang egalitarian, artinya boleh, perempuan boleh menjadi gembala pengajar, apa argumennya? Mereka menggunakan
teks paling utama adalah Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Bahkan itu menurut mereka merupakan magna carta, piagam emas dari posisi Paulus mengenai tidak ada orang merdeka, tidak ada budak, tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada bersunat, tidak bersunat, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Semua mendapatkan posisi yang setara di dalam Kristus. Jadi itu argumen-argumen utama. Kalau saudara mau bicara secara tekstual, itu yang diacu. Nah, kalau saudara tanya posisi saya pribadi sekarang, saya tidak mau jawab. Karena itu bagian dari hikmat Tuhan. Dan itu tidak penting sekarang untuk saya jawab. Karena kalau saya itu saya perlu jawab di dalam sebuah artikel jurnal. Kalau saya jawab sekarang, nanti ada orang yang take jawaban saya secara salah, kemudian pikir bahwa ini tadi ini, anti itu. Nah, itu akan destruktif ketimbang menolong. Tapi apa yang tadi saya sampaikan kepada saudara ini kan orang pintar kan. Yang saya sampaikan kepada saudara adalah arah untuk saudara lakukan riset sendiri. Putuskan bagi dirimu sendiri. Apakah saudara mau ada di posisi komplementarian atau posisi egalitarian? Teks-teksnya tadi saya sudah kasih tahu bagi saudara. Dan arah perdebatannya juga sudah saya kasih tahu bagi saudara. Pertanyaan kedua dari Sylvia. Shalom Pak Deki, mau bertanya, jika gambar Allah dalam diri manusia tidak hilang, hanyalah rusak, apa maksudnya dengan ayat berikut ini? Kejadian 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Dan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, saudara harus hati-hati mengaitkan tulisan Paulus di dalam surat Roma dengan mengekuasi, ya, menyamakan istilah glory di situ dengan istilah kemuliaan Allah. Istilah gambar dan rupa Allah. Istilah gambar dan rupa Allah. Karena keseluruhan argumentasi dari surat Roma adalah satu distorsi total, satu kerusakan total. Karena sebelum pasal 3 itu kan saudara harus baca pasal 1 kan. Saudara mulai baca dari pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, itu dia gambarkan manusia yang berdosa itu sedemikian rusak totalnya. Itu kalau saudara baca menindas kebenaran, kemudian menolak kebenaran dan lain sebagainya, itu bahkan gambaran-gambaran yang menggambarkan secara persis tentang nature keberdosaan manusia, dan nature seperti itulah yang kita miliki. Itu tadi saya selalu katakan kepada para staf saya, para dosen, para mahasiswa, tidak ada gunanya itu kita berpura-pura. Karena kalau kita orang Kristen yang benar, kita baca Alkitab, kita akan lihat diri kita itu ada di situ. Kita ini orang berdosa. Orang berdosa yang hidup tiap-tiap detik dari belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan tidak beranugerah dan Tuhan tidak menahan kita di dalam hikmat, bijaksana dan kasih sayangnya, kita ini mudah sekali bukan hanya merusak diri, tapi merusak orang lain. Karena sifat keberdosaan itu ada di dalam sini. Dan itu sebab kita harus berjuang melawan itu. Siapapun kamu, tidak peduli siapa kamu. Apakah kamu baru pendeta 2 tahun, pendeta 3 tahun, atau 50 tahun. Setiap saat kamu berjuang melawan nature keberdosaan ini. Dan bahkan semakin kamu merasa besar, dipercayakan ini itu, semakin godaan itu menjadi semakin besar. Dan dampak dari itu akan menjadi semakin besar. Jadi harus semakin berhati-hati. Nah, tidak hilang. Karena seperti tadi, penekanan saya di dalam penjelasan tentang gambar Allah itu, manusia adalah gambar Allah. Jadi gambar Allah itu tidak terkait dengan aspek tertentu, tapi totalitas diri manusia yang non-fisikal maupun yang fisikal. Non-fisikal misalnya pikirannya, spiritualitasnya, moralitasnya, dan lain sebagainya. Dan fisikal itu seperti tubuh adalah gambar Allah. Dan itu akan mempengaruhi segala sesuatu. Nah, kalau kamu kehilangan gambar Allah, kamu bukan lagi manusia. Karena yang membuat kamu manusia adalah status itu, gambar Allah itu. Itu sebabnya segila-gilanya orang, serusak-rusaknya orang, sebejat-bejatnya orang, kamu tetap bisa ngomong sama dia. Jadi, tidak hilang, rusak total. Itulah yang digunakan di dalam teologi Calvinism dengan istilah total depravity. Ya. Total depravity itu bukan berarti kamu tidak bisa buat baik sama sekali.
Bukan. Tapi total depravity berarti kamu tetap bisa berbuat baik, tapi perbuatan baikmu itu sendiri tetap dihitung sebagai keberdosaan karena lahir dari nature-mu sebagai orang berdosa. Jadi itu hal yang sangat berbeda. Oke, pertanyaan berikutnya dari EM. Pertanyaan saya adalah, manusia adalah salah satu ciptaan sekaligus satu pribadi. Ia adalah pribadi yang diciptakan. Bagaimana manusia bisa menjadi ciptaan dan pribadi pada saat yang sama? Menjadi ciptaan tergantung sepenuhnya kepada Allah, sedangkan pribadi berarti memiliki kemandirian yang relatif. Dalam kata lain, kitalah pribadi yang mengambil keputusan dan pilihan. Terima kasih Pak Dik. Silakan Pak. Iya, kontrasnya itu bukan antara ciptaan dan pribadi. Karena pribadi itu sendiri bukan satu properti yang sepenuhnya independen dari kategori ciptaan. Bukan. Tapi kontrasnya adalah human responsibility, tanggung jawab manusia, dan kedaulatan Allah. Jadi kontrasnya lebih kepada sesuatu yang teologikal, bukan properti personal kita, tapi sesuatu yang sifatnya teologikal dan metafisikal di dalam diri kita. Jadi kontras itu ada di situ, dan itu yang sering kali membuat orang itu sulit untuk daulat. Bagaimana saya bilang saya orang yang bertanggung jawab? Kalau dia berdaulat berarti dia ngatur segala sesuatu, dia tahu segala sesuatu. Sebelum saya mikir aja dia udah tahu. Dan dia yang mengontrol segala sesuatu dan lain sebagainya. Kalau begitu, bagaimana caranya saya bisa dikatakan sebagai makhluk bermoral, yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan saya sendiri? Jadi kontrasnya itu ada di situ. Dan itu satu topik yang sangat besar. Dan seringkali topik yang membuat orang either menolak responsibility manusia atau menolak kedaulatan Allah. Nah, yang posisi saya adalah kedua hal itu sifatnya itu bisa diterima ya, bisa berjalan bersama-sama, komplementarian ya. Jadi Tuhan berdaulat, yes, tapi kedaulatan Tuhan tidak pernah merupakan peniadaan terhadap tanggung jawab manusia. Dan tanggung jawab manusia tidak pernah mengecilkan apa yang disebut dengan kedaulatan Allah. Dan kita bisa buktikan itu dengan banyak teks ya. Dengan banyak ya. Waktu mereka berjumpa dengan Yusuf bilang begini, kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-reka yang baik. Jadi Tuhan berdaulat mengendalikan situasi itu, yes. Tapi apakah saudara-saudara Yusuf bertanggung jawab untuk kejahatan yang mereka rancangkan dan mereka lakukan terhadap ini? Yes. Karena Yusuf jelas menyebut mereka, kamu mereka-reka yang jahat, artinya kamu merencanakan yang jahat, akan melakukan yang jahat. Tapi Tuhan tidak salah karena kebebasan manusia. Termasuk Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab mereka yang melakukan kejahatan itu. Termasuk kita bisa establish itu berdasarkan kitab Yesaya juga ya. Israel berdosa, kemudian Tuhan putus bangsa lain untuk menghakimi, tapi kemudian Tuhan lidas lagi orang-orang yang dia pakai untuk menghakimi Israel. Termasuk dalam kehidupan Yesus. Kalau Tuhan itu tidak berdaulat, maka kematian Yesus itu hanya sekadar korban konspirasi politik pada abad pertama. Itu saudara bisa baca itu di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Tapi persis ayat setelahnya dikatakan bahwa dia mengalami kematian itu atas atau untuk menggenapi rencana Allah. Jadi yang mengeksekusi dan yang merencanakan dan kemudian mengakibatkan Yesus disalibkan itu siapa? Orang-orang Yahudi menggunakan tangan Romawi pada masa itu. Kelihatannya seperti korban konspirasi politik. Dan mereka bertanggung jawab penuh. Yes, bertanggung jawab penuh. Tapi di belakang itu ada tangan yang tidak kelihatan, yang tetap mengendalikan situasi itu, penggenapan dari tujuan pengutusannya sebagai manusia, inkarnasinya sebagai manusia. Jadi kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu bukanlah dua tetangga yang saling bertengkar satu sama lain. Dan ada satu buku kecil yang saya sudah pernah rekomendasikan, yang sangat excellent dari James Baker, ya, teolog Injil yang sangat terkenal. Kedaulatan Allah dan penginjilan. Itu buku kecil, tapi itu rangkuman dari buku teologi yang ribu-ribu halaman, berdebat sepanjang ratusan tahun, berabad-abad, dan dia bisa rangkum hanya dalam seratusan halaman, bahkan mungkin tidak sampai 100 halaman ya.
Itu buku sudah lama saya baca, tapi masih tetap terkesan bagi saya. Baca buku itu. Oke, terima kasih Pak Deki atas jawabannya. Sekarang udah jam 8 Pak. Satu pertanyaan lagi ya, karena ini sudah jam 8. Ya, satu pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Sekjen bertanya Pak Deki, ada pendapat mengatakan bahwa frase orang pertama. Apa? Sorry, kata yang tadi saya nggak dengar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa frase orang pertama kali orang memanggil nama Tuhan merujuk kepada pengertian bahwa mulai saat itu orang-orang mulai menghujat nama Tuhan. Nah, bagaimana pendapat Pak Deki? Terima kasih. Itu tidak ada di dalam teks itu, karena itu merupakan sebuah ungkapan khas yang dikaitkan dengan orang-orang benar di tengah-tengah orang-orang jahat yang hidup untuk kejahatan, hidup untuk dosa, dan hidup untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ada orang-orang benar yang berseru kepada Tuhan, bukan hanya dalam pengertian mereka Tuhan, Tuhan, tapi mereka menjadikan itu sebagai devosi, ya, sebagai prayer, sebagai doa, sebagai worship, memang dalam nama Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan itu kemudian nanti menjadi satu ungkapan salvific, ya, ungkapan keselamatan di dalam Nabi Yoel yang kemudian digunakan sebagai ungkapan khas di dalam kekristenan mula-mula. Jadi di dalam kekristenan perdana, misalnya di dalam Kisah Rasul, termasuk juga di dalam surat Roma, ungkapan calling upon the name of the Lord, memanggil nama Tuhan, itu berarti memanggil nama Yesus. Jadi itu tidak punya implikasi negatif seperti yang tadi ditanyakan. Ya, seakan-akan itu merupakan, bukan itu poin. Karena konteks original istilah itu pertama kali muncul di dalam pasal 4 itu yang bicara tentang Set, kemudian Enos, kemudian pada masa itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Konteks originalnya adalah konteks di mana Kain dan keturunannya itu tidak peduli dengan Tuhan, memberontak melawan Tuhan. Mereka tidak memanggil nama Tuhan, bahkan mereka membangun kota untuk membangun nama bagi diri mereka sendiri. Jadi kontras antara dua names, dua nama manusia yang dipatrikan melalui pembangunan kota dan nama Tuhan yang dipanggil oleh orang-orang benar. Jadi bukan hanya kontras antara dua silsilah, bukan hanya kontras antara dua keturunan, tapi kontras dua nama. Nama yang dibangun oleh manusia, reputi dan lain sebagainya, prosperity, yang dibangun oleh manusia atas upayanya sendiri, dan nama Tuhan. Manusia bergantung kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Oke. Baik, terima kasih Pak Deki. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dibacakan dan belum bisa dijawab oleh Pak Deki. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Rocky. Terima kasih Pak Deki atas jawaban-jawabannya. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan pesan-pesan untuk kami dari pengajaran ini, Pak? Ya, saudara, Alkitab yang ada di tangan saya sekarang dan juga ada di tangan saudara itu ibarat sebuah kandungan harta karun yang saudara tidak akan pernah habis menggali hal-hal berharga dari dalam. Itu sebabnya bukan hanya diperlukan komitmen, keinginan, kesungguhan untuk terus-menerus membaca dan mempelajari Alkitab, tapi juga salah satu peran yang dimandatkan di dalam kitab suci adalah peran dari para pengajar yang cepat mengajar. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang cepat untuk mengajar. Saudara butuh orang-orang semacam itu. Jangan pergi jajan sana sini. Jangan. Nanti saudara akan tersesat ke sana kemari. Dan tugas dari mereka yang untuk mengajar adalah mempersiapkan orang-orang lain untuk nanti juga cakap mengajar. Nah, jelas-jelas semacam ini bukan satu kesempatan untuk di mana saya ini saya perlu mengajar, jadi mari kita ngumpul supaya saya mengabuka. Kita sedang taat kepada firman Tuhan untuk mendapatkan pengajaran yang baik, yang sehat, yang benar, yang bertanggung jawab. Tapi juga sekaligus ini dimaksudkan mempersiapkan saudara-saudara. Nanti saudara kembali ke gereja saudara masing-masing, saudara menjadi orang-orang yang cakap mengajar, yang skillful dalam mengajar, dan juga mengajar secara benar. 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan, upayakanlah supaya kamu layak di hadapan Tuhan,
dan tidak mempermalukan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara accurately handling the word of truth, secara akurat menafsirkan, menangani firman kebenaran. Nah, sesi-sesi semacam ini dimaksudkan untuk mempersiapkan saudara memenuhi kelayakan yang demikian. Jadi saya harap supaya masih ada 3 kali pertemuan ke depan, saudara tetap ikut, jangan bolong-bolong, upayakan untuk hadir dan take notes, kemudian gunakan materi ini, kembangkan lagi, teliti lagi, riset lagi, menjadi sesuatu yang jauh lebih kaya, kemudian gunakan kata-kata saudara sendiri, terjemahkan ide-idenya ke dalam situasi konkret saudara masing-masing, yang saudara hadapi di gereja saudara, di kehidupan saudara, keluarga, terjemahkan itu menjadi konkret dengan kata-kata saudara sendiri, dengan daya saudara sendiri, dan jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam. Baik, terima kasih Pak Deki. Teman-teman, kita tutup acara ini. Kita undang dalam kasih untuk menutupnya dalam doa. Pak Reva, silakan Pak Reva untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pak. Baik, mari kita satukan hati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat sesi malam hari ini dari pukul 18 WIB sampai sekarang. Tuhan telah menolong dan Tuhan telah menunjukkan kedaulatan di dalam kehidupan kami, sehingga dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhiri sesi ini, Tuhan, pengajaran ini, kami boleh menikmati kuasa Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami terima melalui hamba-Mu Pak Deki, kami berdoa kiranya tidak hanya berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami, menjadi momentum dalam kehidupan kami, dan menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami sebagai gembala, baik kami sebagai dosen, maupun kami sebagai penginjil dalam mengabarkan Injil sukacita-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Deki, Tuhan tolong Engkau berkati pakai hamba-Mu secara luar biasa lagi Tuhan, dalam menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan kepada seluruh orang-orang percaya maupun yang masih belum mendengarkan kabar baik-Mu Tuhan. Kiranya melalui channel ini Tuhan, melalui pengajaran ini, nama Tuhan dipermuliakan dalam kerjaan surga. Kami berdoa buat semua pihak yang telah menolong, menopang kegiatan sesi malam ini Tuhan. Baik kami sebagai yang melakukan recording, baik kami sebagai moderator, maupun semua pihak yang telah memprogramkan kegiatan ini Tuhan. Engkau menolong, Engkau berkati secara luar biasa lagi Tuhan. Kiranya pada sesi-sesi berikutnya semakin kami luar biasa. Kami berdoa semua yang hadir, Tuhan tolong, Engkau berkati. Baik kami yang mengikuti Zoom ini maupun kami yang mengikuti nanti di live di sesi di YouTube, etc. Tuhan Engkau berkati. Kiranya nama Tuhan menjadi kekuatan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh STTRAI dan seluruh mahasiswa dalam pergumulan yang terus kami gumulkan. Tuhan Kau berkati kiranya apa yang kami gumulkan dapat terjadi oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah, Tuhan tolong kami di tempat kami masing-masing, Kau berkati. Kiranya malam yang penuh dengan misteri ini, Tuhan Engkau menolong dan Engkau memberkati kami. Kiranya esok hari kami kembali melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus kami berdoa. Amin.